anak-anak, jumpa lagi dengan Mami Maya di Talitakum Junior Bible Study. Together, we study our Bible to get to know our Lord Jesus Christ. Nah, pelajaran kali ini adalah dari bilangan 9 dan 10. As usual, let's check if you are ready before we start. Do you have your Bible with you? Check. Good. Do you have your notebook with you? Check. Great. Do you have your pen or pencil with you? Check. No food and no drinks? Good. Now, have you put your toys away? Great. That means you are ready. Oke anak-anak, kita doa dulu ya sebelum kita baca Alkitab kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan pada kami, supaya kami dapat belajar mengenal Engkau melalui Alkitab kami. Berikan kami telinga yang mendengar dan hati yang paham, supaya kami dapat menangkap apa yang kami pelajari. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Alright, now open your Bible and let's read out loud together with Mami Maya. Bilangan 9. Ketetapan-ketetapan mengenai perayaan Paskah. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama, tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya, haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu senja di padang gurun Sinai. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga, lalu berkata kepadanya, "Sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan?" Lalu jawab Musa kepada mereka, "Tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya. Beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Pada hari didirikan kemah suci,
Maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi, apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan, mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bilangan 10. Semboyan nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya 1 saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan." Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, Akulah Tuhan Allahmu. Berangkat dari Gunung Sinai. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar ialah Netaneel bin Zuar.
Yang mengepalai laskar suku Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar, dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Syedeur. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Zurishaddai. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Eliashaf bin Rehuel. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur. Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup semua laskar itu, berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amishaddai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asher ialah Pagiel bin Ochran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Rehuel, orang Midian, mertua Musa, "Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika Ia berfirman, 'Aku akan memberikannya kepadamu.' Sebab itu, ikutlah bersama-sama dengan kami. Maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel." Tetapi jawabnya kepada Musa, "Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku." Kata Musa, "Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun. Maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu." Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, "Bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu." Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, "Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini." Talitakum. Nah anak-anak, di bilangan 9 ini Tuhan tuh memberikan instruksi kembali untuk merayakan dan memperingati Hari Raya Paskah seperti yang pernah kita baca di kitab Keluaran dan Imamat. Bilangan 9 ayat 5 mencatat bahwa mereka melakukannya tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel. Nah, kali ini bangsa Israel sudah mengerti mengapa mereka harus memperingati Paskah. Anak-anak ingat nggak? Kapan pertama kali Tuhan memberi instruksi untuk merayakan Paskah? Kapan? Dan apa artinya merayakan Paskah itu? Nah, kirim jawaban-jawaban kalian ke nomor WA ini ya. Boleh berupa video atau diketik. Paling lambat 1 minggu setelah video ini diposting, oke?
Setiap jawaban yang benar akan ditampilkan di video Tali Takub Junior edisi khusus. Oke, kita lanjutkan ya. Jangan lupa loh anak-anak kirim jawaban ke nomor WA yang tadi ya. Nah, selanjutnya Tuhan memberikan tuntunan dan perlindungan bagi bangsa ini. Kita baca di Bilangan 9 ayat 23. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Jadi di atas kemah suci itu selalu ada awan kemuliaan Tuhan sebagai lambang hadiratnya. Kalau siang hari, awan itu memberikan keteduhan dari panas, kan mereka di padang gurun. Kalau malam, awan itu menjadi seperti api, memberikan mereka kehangatan. Karena kalau di padang gurun, waktu malam itu dingin. Nah, kalau awan ini naik ke atas, lalu bergerak, Tuhan itu memberikan tanda pada bangsanya bahwa mereka juga harus bergerak sesuai dengan arah awan itu. Kalau malam, api itu bergerak, tandanya mereka juga harus bergerak. Wow, anak-anak bisa bayangin nggak? Repot kali ya. Kan mereka masih tinggal dalam kemah-kemah atau tenda. Jadi begitu awan bergerak, mereka harus bongkar kemah, lalu beres-bereskan barang dan berangkat. Kadang awan itu bisa diam lama, kadang bisa juga sebentar. Anak-anak, di padang gurun itu semuanya kan kelihatan sama. Jadi banyak sekali kemungkinan kalau orang tersesat atau ketemu bahaya. Nah, Tuhan itu kan maha tahu ya. Jadi Tuhan itu menuntun bangsa ini yang gak tahu jalan sama sekali. Mereka kan gak pernah kemana-mana selain diam di Mesir 430 tahun. Nah, jadi Tuhan juga membawa mereka menghindari bahaya seperti musuh atau tempat-tempat yang kurang baik bagi mereka untuk berkemah. Disitulah Tuhan menuntun mereka dan memelihara kehidupan mereka. Nah, anak-anak, buat kita, hadirat Tuhan itu yang harus menuntun kita dalam hidup ini. Hadirat Tuhan yang ada dalam hidup kita itu adalah melalui kehadiran Roh Kudus di hati kita. Roh Kudus itu selalu berbicara loh pada kita. Seringnya kita ini yang nggak dengar. Contoh nih, menurut anak-anak, kalau kita berantem sama kakak atau adik, itu baik atau enggak? Menyenangkan Tuhan atau enggak? Enggak kan? Jangan jawab iya ya. Jadi, waktu anak-anak lagi tengkar atau berantem, terus anak-anak kan udah tahu itu nggak baik, berhenti dong. Dalam hati anak-anak, kalian tahu kan bahwa itu tidak baik? Nah, itulah Roh Kudus yang menuntun. Tapi kan seringnya kita mengabaikan suara Roh Kudus yang berkata jangan berantem. Malah langsung tambah berantem lebih banyak. Ini contoh lain. Misalnya, teman-teman di sekolah ajak kalian ikut ngerjain teman yang lain. Seperti ambil sepatunya, lalu sembunyiin. Dalam hati kalian, apa kata Roh Kudus? Bilang jangan atau bilang ayo ikut-ikutan? Nah, kalau hati kalian bilang ikut, itu namanya kalian dengar suara iblis. Kalau terus kalian malah ikutan ngerjain teman, itu tandanya kalian taatnya sama siapa? Sekarang gimana caranya supaya kita bisa lebih sering dengar suara tuntunan Roh Kudus? Ini dengan beribadah, berdoa,
banyak baca Alkitab, merenungkan, menghafalkan firman Tuhan. Mau dong ya? Masa maunya lebih sering dengar suara iblis daripada suara Tuhan? Nah, satu lagi yang Tuhan ajarkan bagi bangsa itu adalah dengan meniup nafiri atau trompet. Nafiri itu seperti ini loh. Nih dia. Ya, dari tanduk binatang, terus ditiup, mengeluarkan bunyi-bunyian yang nyaring. Nah, supaya pemimpin mudah mengumpulkan bangsa itu, maka dibunyikanlah nafiri. Tut, tut, tut. Sehingga setiap kaum dapat mendengar dan menerima pesan yang diberikan. Apakah pesan itu untuk berkumpul atau untuk bergerak? Lalu bangsa itu juga harus meniup nafiri ketika mereka menang perang atas musuh dan pada waktu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan seperti ditulis di Bilangan 10 ayat 9 dan 10. Kita baca yuk. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi, nafiri ditiup untuk mengingatkan bangsanya bahwa Tuhanlah yang sudah menyelamatkan mereka dan yang telah menghapus kesalahan mereka. Anak-anak, bagi kita sekarang, ketika kita menaikkan pujian penyembahan dalam ibadah, kita itu mengingatkan diri kita bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dan menghapus dosa-dosa kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Ia tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan menyelamatkan bangsanya, melindungi mereka, menuntun mereka, mengampuni mereka, dan menghapus dosa mereka, sekarang Ia juga tetap menyelamatkan, melindungi, menuntun, mengampuni, dan menghapus dosa siapa saja yang percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan. Anak-anak, yuk kita mau selalu yang pertama mengingat kasih Tuhan atas kita dengan cara beribadah, memuji, menyembah Dia, baca firman-Nya, dan berdoa. Yang kedua, dengan melakukan itu semua, bukan saja kita jadi mudah mendengar dan melihat tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus, tapi kita juga akan selalu ingat untuk mengucap syukur atas kebaikan-Nya. Yuk, mari kita berdoa. Ikuti doa Mami Maya ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak pernah berubah. Selalu mengasihi kami, selalu menyelamatkan, selalu melindungi, selalu menuntun, dan selalu mengampuni dosa. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas kasih-Mu itu dengan rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin membaca Alkitab. Ajar kami untuk dapat mendengar dan taat pada suara-Mu setiap waktu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, keep reading your Bible, keep praying,
And always remember that Jesus loves you very much. Jangan lupa ya, kirim jawaban anak-anak ke nomor WA Talitakum Junior ini. Kalau anak-anak ada pertanyaan atau usulan, bisa juga chat ke nomor tersebut. Okay, see you on our next lesson. Talitakum. Wow!